Shalom, kita akan mempelajari Alkitab mengenai keselamatan dalam konteks kitab Efesus dan dalam konteks kitab Yesaya. Mari kita kembali kepada Alkitab. Keselamatan dalam kitab Efesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebelum sampai pada ayat tersebut, kita harus tahu jalan cerita di perikop ini, yaitu Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Di ayat yang pertama, bahwa dahulu kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Apa definisi dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di ayat yang kedua, bahwa dahulunya mengikuti jalan dunia atau roh dunia yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Apa itu roh dunia? Roh dunia adalah lawan dari roh surga atau roh Allah sendiri. Di ayat 3 sampai dengan 9, Paulus menjelaskan, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Siapa mereka itu? Di ayat 2 menjelaskan orang-orang durhaka. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa dahulu ia juga termasuk dalam orang-orang durhaka yang hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran yang jahat. Kehendak daging adalah juga perbuatan daging, terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Paulus melanjutkan bahwa sepatutnya ia dan kawan-kawan yang lain dimurkai Allah sama seperti orang-orang durhaka itu, yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu. Tetapi karena Allah yang kaya dan limpah akan rahmat dan kasih, kita dihidupkan kembali sama seperti Kristus yang telah hidup kembali. Semua itu oleh karena kasih karunia, sehingga sekarang ini kita selamat, sehingga sekarang ini pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. Selamat yang kita terima dari Allah yang membebaskan kita dari pelanggaran dan dosa adalah kasih karunia atau pemberian dari Allah. Itu bukan usaha atau hasil kerja kita, karena itu janganlah kita sombong. Karena Allah tidak bisa disuap atau disogok oleh perbuatan baik kita. Kita dibebaskan dari pelanggaran dan dosa bukan karena amal perbuatan kita, tetapi memang itu adalah hak prerogatif Allah sendiri. Amal perbuatan baik yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita sudah selamat. Kemudian di ayat 10, Paulus menjelaskan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Oleh karena kita ini adalah ciptaan Allah yang sudah diselamatkan, maka kita juga harus melakukan perbuatan baik supaya kita hidup. Artinya ada pertobatan di sana. Bagaimana hidup? Hidup di dalam kasih karunia Allah. Pesan keselamatan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus adalah, yang pertama, tinggalkan manusia lama dan hidup dalam pertobatan. Yang kedua, keselamatan yang kita terima membuat pelanggaran dan dosa kita dihapus. Yang ketiga, keselamatan yang kita terima datang dari Allah oleh karena kasih dan rahmat Allah, bukan hasil jeripaya atau amal perbuatan baik kita. Perikop ini adalah ungkapan syukur atas diri Paulus yang sudah dibaharui oleh Allah, diselamatkan dalam Kristus Yesus, di mana ia telah dibaharui dari segala kehidupan lamanya. Itu bukan hasil usahanya, tetapi karena kasih karunia atas dirinya. Perikop ini juga memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus untuk tidak sombong karena keselamatan yang Allah berikan. Memang sekarang ini kita sudah selamat, tetapi tempat kita masih di bumi. Nanti kedatangan Yesus yang kedua kali barulah kita dijemput menuju surga. Mari kita lihat keselamatan dalam konteks kitab Yesaya. Kita lihat judul perikopnya adalah penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Mengapa keselamatan harus ada syarat-syaratnya? Contoh, piala atau hadiah disiapkan untuk semua peserta dalam satu pertandingan. Semua peserta mempunyai kesempatan yang sama dan dapat meraih piala atau hadiah tersebut. Namun untuk meraih piala atau hadiah tersebut ada syaratnya, dan syaratnya adalah harus menang atau juara dalam pertandingan tersebut. Demikian juga keselamatan disiapkan bagi semua orang, tetapi ada syaratnya. Mari kita lihat ke kitab Yesaya. Syarat yang pertama, kita lihat di ayat yang pertama, yaitu taatilah hukum. Hukum apakah itu?
Alkitab tentu menjawab hukum kasih. Apakah hukum kasih itu? Lukas 10 ayat 25 sampai 28 menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bagaimana kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia? Adalah tulisan jari Allah yang ada di atas 2 loh batu, yaitu 10 hukum. Loh batu yang pertama mengatur hubungan kasih kepada Allah, dan loh batu yang kedua mengatur hubungan kasih kita kepada manusia. Boleh dibaca di Perjanjian Lama di dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Syarat yang kedua, tegakkan keadilan. Bagaimana caranya? Di dalam Ulangan 16 ayat 19 dan 20 berbunyi, janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Syarat yang ketiga, masih di Yesaya 56 ayat 2, melakukan, berpegang, memelihara hari Sabat. Jadi ada 3 hal, yaitu melakukan, berpegang, dan memelihara hari Sabat. Mereka yang melakukan ini disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka masuk dalam kriteria atau syarat-syarat untuk penggenapan keselamatan. Ayat 3 dan 4, orang asing dan orang kebiri. Orang kebiri artinya mereka yang memiliki cacat fisik. Mereka itu memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Artinya ada pertobatan dan berpegang kepada perjanjiannya, kemudian memelihara hari Sabat. Di ayat 5, mereka akan menempati rumah Allah dengan suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Di ayat 6 dan seterusnya, bahwa orang-orang asing, Israel yang terbuang, yang menggabungkan diri melayani dan mengasihi Allah, artinya juga ada pertobatan dari mereka. Mereka itu akan dibawa Allah ke gunungnya yang kudus. Gunung kudus Allah adalah suatu simbol, artinya tempat bersemayamnya Raja Surga. Mereka semua akan bersama-sama dengan Allah di surga, keselamatan yang pasti untuk mereka. Mengapa Alkitab sangat menekankan hari Sabat dalam konteks ibadah atau dalam konteks kebaktian? Mari kita lihat di papan tulis. Ada yang beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu atau hari ke-7, dan ada juga yang beribadah pada hari Minggu, hari pertama atau hari Ahad. Hari Sabat ini dibuat oleh Allah, dan hari Minggu dalam konteks kebaktian ini dibuat oleh manusia. Hari Sabat ini ada 2, yaitu hari Sabat mingguan dan hari Sabat tahunan. Hari Sabat mingguan itu dimulai sejak penciptaan, yaitu Allah berhenti pada hari ke-7, Allah memberkatinya dan Allah menguduskannya. Kemudian Sabat tahunan ini dimulai di Gunung Sinai, di mana Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Kemudian Sabat ini ada di dalam 10 hukum, kita bisa lihat prakteknya juga ada di dalam 10 hukum. Kemudian Sabat tahunan ini kita bisa lihat prakteknya di upacara-upacara korban. Kemudian Sabat dan juga 10 hukum, Sabat yang ada di dalam 10 hukum sekarang sudah ada di sorga. Boleh dibaca di dalam Wahyu 11 ayat 19. Sedangkan Sabat tahunan ini sudah berhenti di Golgota. Kenapa berhenti di Golgota? Kita lihat upacara korban yang dilakukan pada Perjanjian Lama, ini merupakan upacara korban bayangan yang menuju kepada korban asli, yaitu korban anak domba Yesus Kristus di Golgota. Dan jika Alkitab berbicara mengenai hukum Taurat yang sudah dibatalkan sehubungan dengan Sabat, semuanya sudah ditaklukan atau disalibkan di Golgota, itu dimaksudkan adalah Sabat tahunan, bukan Sabat mingguan. Jadi Sabat tahunan itulah yang sudah dipakukan di Golgota. Kemudian 10 hukum sekarang sudah ada di sorga. Wahyu 11 ayat 9, artinya bahwa 10 hukum ini berlaku untuk selama-lamanya. Karena dia sekarang sudah ada di pembuatnya, kembali kepada pemiliknya. Ada di surga. Jadi tidak ada satu manusia pun
atau organisasi pun di planet bumi ini diberikan kuasa untuk merubah 10 hukum ini atau mencongkel salah satu hukum ini menjadi 9 hukum saja. Oleh karena itu, tidak ada, sekali lagi, tidak ada wewenang yang diberikan kepada manusia atau organisasi manapun di atas bumi ini untuk merubah 10 hukum ini. Kita lanjut, hari Sabat ini dimulai sejak penciptaan, sedangkan Minggu dimulai pada awal abad keempat Masehi. Jadi kurun waktunya sangat jauh, ribuan tahun. Jadi bahkan setelah Yesus mati, baru hari Minggu dalam konteks kebaktian ini baru dimulai. Yesus tidak kenal hari Minggu, ibadah hari Minggu. Bahkan rasul-rasul pun tidak mengenal ibadah hari Minggu. Karena jauh setelah itu, 400 tahun kurang lebih, itu bukan waktu yang sebentar. Kemudian Sabat ini ada di Alkitab, kemudian Minggu ini dari tradisi manusia. Artinya, satu ini ada di dalam Alkitab, satunya ini adalah di luar Alkitab. Ayat apapun yang dibuat atau dipaksakan untuk membenarkan kebaktian atau ibadah hari Minggu, semuanya pasti meleset karena memang dibuat oleh manusia dan dimulai pada awal abad keempat Masehi. Kitab suci tidak diberikan untuk membenarkan kesalahan, tetapi untuk menguatkan kebenaran. Nasihat Petrus dan Rasul-Rasul dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jangan sampai kita percuma beribadah kepada Allah, karena yang kita jalankan adalah perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Kesimpulan, kita diselamatkan dari kubangan dosa bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang menarik kita keluar dari kubangan dosa itu. Oleh sebab pertobatan, maka pelanggaran dan dosa kita terhapus. Semua itu oleh karena kasih karunia Allah yang limpah. Yang ketiga, keselamatan datang kepada kita. Oleh karena itu, kita harus lebih taat kepada aturan main Allah, bukan aturan main manusia. Demikianlah pembahasan kita mengenai keselamatan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.